Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Terus khalaqal insana min 'alaq. Terus Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Setiap dosen harus tahu bahwa tidak bisa dosen 100% murui mahasiswanya. Harus bekerja sama dengan Allah dan staf-stafnya, yaitu para malaikat dan semuanya. Nek eling iku insyaallah muridmu, mahasiswamu lebih moncer insyaallah. Karena Allah adalah guru langsung dari Allah, dan itu pernyataan Allah sendiri. Ya, Allamal insana malam. Allah mengajarkan kepada manusia apa yang dia belum tahu. Bayi iso ngenyut, coba bayangno nek ibune kudu murui terus nganggo peragaan bapake. Jai bayine niru ya. Terus bapake oleh memperagakan gak leren-leren ngene lho nak, kon gak iso ngene lho. Terus bayine njajal keliru ngene lho. Nyelengne ya, nyelengne. Mulane nek Allah gak melok-melok bayangno angele murui bayi ngenyut. Coba ya tegak. Makanya berterima kasihlah Allah mengajari manusia sejak dalam janin sudah diajari. Ketika dia keluar dari rahim ibu, iku ibune sing ngetokno tadeke sing metu. Ayo, ibune sing ngetokno tadeke metu diewangi ibune. Sapa sing ngongkon bayi kok metu? Kok ro dhek nek metu? Sing ro metu lah bapake. Guyu. Lah kok bayi ro nek kudu metu teko kono. Ya ta, jadi ngerti sekarang betapa dahsyatnya peran Allah dalam kehidupan kita. Jangan satu detik pun kamu tidak mengakui peran Allah di dalam hidupmu. Sekecil apapun embun jatuh di dalam kegelapan, Allah mengetahui dan Allah mencatatnya di Lauhul Mahfuz. Ini ya, kalau engkau terus menerus berada di situ, semua apa yang kamu lakukan di pekerjaanmu akan dituntun oleh Allah dan difasilitasi oleh Allah dan akan disampaikan kepada rizki yang kau cita-citakan. Amin ya rabbal alamin. Pak Muzamil, kita tegaskan, tadi kan ada madrasah atau tadris, tadarus, kemudian ada ma'lamah, ta'lim dan ta'alum, kemudian ada ma'rofah, ta'rif dan ta'aruf, kemudian ada ma'dabah, berarti ta'dib dan ta'adub. Semua itu disebut tarbiyah, betul enggak? Betul. Semua itu pendidikan dengan taraf-taraf atau jenjang-jenjang, kan gitu kira-kira. Jadi kalau apa itu tarbiyah atau tidak tergantung spiritnya. Ya, makanya itu yang kita mau buka. Ya. Jadi tarbiyah itu kalau pada tingkat tadarus atau tadris itu kan memperkenalkan sesuatu, ya, di dalam dirinya maupun mungkin di luar dirinya. Kalau ta'alum atau ta'allama ya, majelis taklim ya, itu mengenali apa yang dia sudah ketahui. Oh, kalau gelas untuk minum ya, gitu kan. Oh, kalau piring digawe wadah sego, nek kupluk digawe kuplukan, nek sandal digawe sandalan. Itu ta'lim atau ta'alum atau ta'lim. Kalau ta'rif itu sudah lebih memperdalam, sudah lebih spesialistik, sudah ada internalisasi, gitu ya. Nah, masalahnya sekarang adalah Pak Muzamil tadi mengatakan sing api iku dosene gurune murui ta murite mahasiswane sinau. Subjek utamanya itu dosennya apa mahasiswanya? Fa'ilnya itu. Iya. Menurut sampean, jadi pelaku utama pendidikan itu dosennya apa mahasiswanya? Mahasiswa. Ya. Jadi nek ibarat nek istilah lama di Maia, ono kiai ceret, ono kiai talang, ono kiai gentong, gitu gak? Nek kiai ceret itu pokoknya dosennya wis siap bukune, referensinya, kurikulumnya pokoknya disokno, nah ya, itu jenenge kiai ceret, ya.
Sama kiai nang dindi pokoknya ngono iku ceramahe wis disiapno pakete ngono ya. Iku jenenge kiai ceret. Nah, kita sudah sepakat gak tapek tepak kiai ceret iki. Ya ono hasilnya tapi tidak maksimal gitu ya. Nek kiai talang itu urusan tasawuf. Pokoknya wong ku mek dikai udan disalurno, kiai udan disalurno mek ngono tok sampai talangi dhewe gak umanan banyu kaya aku iki. Gitu ya. Aku pokoknya dadi talangi sembarang sampai aku dhewe iki mangap dhewe. Lak talang lak mangap apa? Mangap. Aku iki ndi banyune mudhun kabeh nang arek-arek aku dhewe gak oleh banyu. Aku sing gak sing Arema tahun piro iku apamu jaman di Jakarta. Njaluk tolong aku cek iso tanding final PSSI karena kudu bayar ratusan juta. Nek gak salah 450 juta. Nek gak bayar 450 juga meneh sore gak iso tanding final. Jam 2 bengi telepon aku tak doleno dhuwit ya, Wan. Tak doleno dhuwit bengi-bengi. Jam 4 esuk oleh deh. Pokoke mbuci nondi sing tak todong lah ngono ya. Ngodong mosok ndak ngodong awakmu. 400 juta ya. Wes tanding, lu pas tuh tanding lu aku gak dikek undangan. Tadi aku mangap dhewe ndek apartemen lu ya apa arek-arek iki. TV ku cuwilik ngene iku lho ngomongene aku. Arek-arek iki lho, sing ngono iku nah nasibku di Indonesia ngono iku. Wes soal apa ae wes, soal reformasi, soal sembarang wis jilbab saiki dodol jilbab sugih anggitmu biyen sapa sing memperjuangkan jilbab biyen ya tak gak ya lho ndak saya tidak nagih awakmu cek ero nek aku iki talang dadi kok nek nyilih dhuwit aja nang aku dul lah nek aku iki dijaluki tolong soal dul lak nglundasku aku dhewe gak tapek duwe ya jane gitu ya nek ndongakno tak dongakno nek urusane itu advokasi tak lakoni tapi nek urusan iku ndamekno wong ta tapi nek kon nyilih modal ono lho wong teko dok iku cak aku nyilih 3 miliar kate lapo kon ndamel pabrik teh terus ya apa rencanamu mumpun kula pun dolek karyawan syaratnya mek situk karyawan kula kudu tangi sadurunge subuh nek dhek sregep tangi sadurunge subuh kula trimo dadi karyawan ngono mbuh teorine ya apa. Terus karepmu ya apa? Yo nggih kula nyilih 3 miliar damel modal. Kan duwe mbah ta gak? Nyilih mbahmu kono nali. Lah kok nang aku kok nyilih 3 miliar lah aku iki ndelok lho gurung tahu adane. Sampai saiki ndelok lho gurung tahu aku dhuwit sakno kae iku. Wong aku nglebokno kartu nang kotak ATM gak wani adane. Aku iki wong desa so takono awan. Uripku ngono iku tok wis dan aku gak masalah. Aku ngomongin ini gak aku mundat-mundat terus kepingin kok apa-apa no gak aku mek kepingin rokon aja sampai gak roh iku rek ojo rumah sama aku pengusaha besar terus pejabat sing apa gak belas aku gak ndek apa-apa ngene kalau ya kira ya oke dari sini tadi kita bicara mengenai yang penting itu bukan dosen mulang tapi mahasiswa ini sing kudu sinau berarti kiai apa kiai gentong jadi kudu nyeduk awakmu nang dosen-dosenmu nah dosennya kudu gede gentonge kudu bek isine lak ngono kosong diisi meneh lak ngono kira-kira gitu ya jadi Pak Muzamil tarbiyahnya letaknya di situ ya Muzamil ya ya di spiritnya spirit pada siapa maksudnya spirit itu kan semangat belajar bukan semangat mengajar atau gimana enggak, kalau tarbiyah kan mesti jadi gurunya. Kalau mahasiswa tarobi namanya kan. Jadi guru mengajar kalau spiritnya kasih sayang itu tarbiyah, gitu ya. Oke. Itu tarbiyah. Ya, Pak, maksud saya gini loh. Kalau dari sudut muridnya dadiyo sewur ya. Ya. Jika njupuk banyu dek gentong. Nek dosen nih guru nih ya itu yang dimaksud Pak Muzamil punya spirit itu adalah bondone wong mulang iku nomor 1 kasih sayang. Nomor 1 itu pengayoman dan kasih sayang. Murabbi ya. Itu ya. Rububiyah. Nomor 1 itu ilmu nih. Nomor 1 kasih sayangnya nang mahasiswa. Ojo individu loh tapi. Gua ono sing disayang nemen oleh A. Karena ini kaitannya nanti dengan barokahnya ilmu. Jadi ilmu ini orang itu sebetulnya pinter itu tidak nomor 1 gitu ya karena pinter ini kalau jadikan nomor 1
Yang merusak dunia itu orang pintar. Gitu ya. Bahkan bodoh bisa lebih baik daripada pintar malah merusak, lebih baik bodoh saja. Nah itu ya. Nah, yang lebih penting daripada ilmu itu kan barokahnya ilmu. Nah kalau spiritnya orang mengajar untuk mencari gaji, gak mungkin muridnya barokah. Gitu ya. Mesti besok pinter koyo apa yo, koyo sing ono iki. Oke. Nyolong ya korupsi. Itu gara-gara. Nah, itu ya. Aku takon ke Pak Rektor. Pak Rektor, nek dosen mesti oleh gaji tegak. Pasti dapat. Pasti. Nek wis mesti oleh apa golek? Wong mesti oleh kok. Kita betul. Nek gurung mesti kait golek. Masa kon wis mesti duwe bojo cek golek ae kon. Ya ta gak? Jadi maksudnya Pak Muzamil adalah ojo mulang di kelas dengan niat mencari nafkah, tapi untuk menyayangi dan untuk membangun barokah bareng-bareng antara dosennya dengan mahasiswanya, kira-kira gitu. Sekarang kalau pakai urutan tadi ya, singkat. Pertama madrasah, kedua maklamah, ketiga ma'rofah. Ya. Kalau saya tanya Pak, ono bener salah, ono api elek, ono indah jorok, ya. Ono meneh wicaksono bijaksana arif, ya, ya itu lebih tinggi. Lebih tinggi. Oke, itu letaknya di mana? Di 4 tadi itu. Di Ma'dabah. Di Ma'dabah. Nah, kata arif kan sebenarnya sudah sekarang kan kebijaksanaan sama dengan kearifan dalam bahasa Indonesia. Iya betul. Jadi kalau pakai urutan 4 tadi, konroh itu jek gurung penting rek. Karena dalam Islam, khairun nasi anfa'ahum. Jadi kon mulai roh di SD, SMP itu hanya alat awal untuk supaya kelak bermanfaat. Ngerti nggih? Jadi roh gurung penting jane, tapi kon kudu roh. Mari ngono roh temenan, ngerti temenan yang namanya maklamah. Iku ya jek gurung dadi. Engko nek wis ma'rofah, nek wis tingkat arif, ya, itu baru mulai ada kemungkinan untuk bermanfaat. Jadi rek, kebenaran, kebaikan itu jangan ditonjol-tonjolkan. Yang kamu keluarkan kepada orang lain adalah yang lebih tinggi, yaitu kebijaksanaan, ma'rofah tadi itu, gitu ya. Bener tak rek? Pinter tapi nek kon gak bijaksana ngerusak uang. Masih gak tapi pinter anggar bijaksana berarti bangun bebrayan sing apik. Gitu ya teman sekalian ya. Yang tidak ada di Indonesia itu kebijaksanaan, ono enek kebijakan. Dan kebijakan itu tidak berani bilang kebijaksanaan karena dia memang tidak bijaksana. Hanya untuk nutupi. Sebenarnya salah Pak kalau policy di bahasa Indonesia kan menjadi kebijakan. Nek prawi ketentuan, ketetapan. Policy itu ketentuan atau ketetapan. Jadi bahasa Indonesia ini pancen banyak manipulasi mergo politisinya di atas. Betul enggak? Policy itu ketetapan bukan kebijakan. Kalau bijak itu arif. Ini belum tentu arif kok ngomong kebijakan. Jadi dibujui sampean. Pakai meneh misalnya. Pakai meneh apa? Sing urusane struktural politik itu. Akeh jane ya, engko guna eling tak kandhani. Ya. Oke, banyak sekali. Sebentar. Ya. Nah, itu pada tingkat bener dhewe, bener wong akeh itu kan pembelajaran pada maklamah. Itu aja angel. Wong saiki lah anggap bener dhewe, gak gelem bener bareng-bareng. Padahal bener bareng-bareng aja guru mesti bener loh. Kebenaran orang banyak belum tentu bener karena ada sing luwih dhuwur yaiku bener kang sejati. Wong Tulungagung kudu paham iki. Sebab Indonesia iki meneh-meneh nek wis kepepet kudu entuk pitulungan kang agung. Dan kudu Indonesia kudu sinawi sejarah Tulungagung biyen ana apa, ana pendeman apa ndek kene iki. Ndek kene iki rada winget, iki rada angker kene iki. Lho aku suwe iso nembus kene iki suwe. Belum 4 tahun saya bisa nembus ini kan biyen iku mesti dihalang-halangi karo jin macam-macam ndek kene. Lho temenan iku. Baru 3 tahun ini kira-kira saya bisa
lanyah karo Tulungagung. Karena memang di sini ini tempat yang harus dipelajari oleh Indonesia. Nanti kita bareng-bareng Kiai Kanjeng bagaimana caranya kita mempelajari sesuatu. Nek kon kepingin nang ngarep adoh, kon kudu ambil jarak ke belakang juga jauh. Ya tak gak? Nek kon kepingin nyaduk banter, kudu sikilmu nang buri, utawa mundur set baru penalti lah nuna. Ono tak penalti nek ngadeg ngarepe bal, lah mesti mundur 4-5 langkah, betul enggak? Nah kita kan enggak mau mundur karena yang di belakang itu selalu kita anggap lebih buruk, lebih bodoh, betul enggak? Nah nggak boleh, kita harus mundur ke belakang, harus lihat ke belakang. Kita harus menghargai Gajah Mada, harus menghargai Sunan Kalijogo, harus mempelajari semuanya mbah-mbah kita. Ngono ya Pak Muzamil ya. Oke, sekarang sebelum saya teruskan dengan nomor, saya persilakan Bapak-bapak barangkali ada respon sampai ke tingkat ini. Menawi wonten? Belum ya? Kalau tidak ada, Pak Muzamil, pendidikan itu kan orang mencari toh Pak. Ya. Mencari supaya misalnya gini, ono wit blinjo. Nek kon gorong roh blinjo kan gak roh kate lapo diapakno iki blinjo iki. Dipangan langsung gak enak. Kita mboten. Lombok biyenku kira-kira pirang abad Lombok itu gak diapa-apakno. Sebab tahu ono wong jajal dipangan langsung dilepeh, kita mboten. Terus berabad-abad gak ono wong jemok Lombok iki panganane setan, mesti ngomong ngono ta. Lho saiki kok Lombok iku penting. Mergo nemokno kreativitas yang namanya sambel. Mbak bisa masak? Bisa masak ya Pak? Bisa nyambel? Bisa nyambel sih ya. Pirang macam sambel sing sampean iso gawe? Sambel ulek, sambel korek, sambel terasi, sambel tomat. Napa malih? Jajal ono piro ayo? Sambel bawang, sambel apa meneh? Sambel kecap. Sambel kecap, apa meneh? Sambel terong, ya apa meneh? Sambel setan, sambel demit, sambel gendruwo, sambel dodok ugel. Di Belanda ada sebuah perusahaan yang namanya Konimex, produksi utamanya adalah sambel. Itu karya mbah-mbah kita, orang Belanda yang jualan di Eropa dan seluruh dunia. Botol cilik ngene isine sambel, ada 26 macam sambel. Ono sambel Gandaria, ono sambel macam 26 tak hitung pokoke. Lah iya, wong mbah sing gawe. Wong liya sing memproduksi kene sing tuku lak goblok kae dhewe. Kita mboten. Lah kudune kene sing memproduksi karya mbah-mbah kita jual ke dunia kan ngono. Ya. Saiki warung-warung di restoran sing Jawa-Jawa iku lak sing dodol Cina-Cina sing akeh kita mboten. Cek goblok e kono iku. Kita mboten. Wong kudake mbahmu. Karya kita sendiri mbok kon sing dodol Cina sing tuku lak ngono. Kudune lah kok kualik iki. Dan ini ternyata gak mek sambel tok, Pak. Sepatu sing gawe di Bandung dikirim nang Italia didol rene meneh. Terus kon tuku, wah ki Italia ndasmu iku Bandung iku, Tangerang iku. Dan itu tidak hanya sepatu, minyak juga, minyak itu loh, bensinmu itu loh. Ngeruk ndek kene, nambang ndek kene dikirim nang Jopa, didol meneh rene. Dan tuku kabeh. Hampir semua produk seperti itu. Pesawat Boeing ya. Iki pesawat sedang mulai kacau-kacau utangnya kakean ya. Aku gak ngomong pesawat yang mana. Dulu presiden sebelum yang sekarang itu melegitimasi menjamin pembelian sekitar 200 sampai 300 armada pesawat beli dari Boeing. Ya. Terus digawe saiki sing paling akeh dhewe pesawate dijamin oleh negara. Seharusnya negara jangan menjamin swasta, yang dijamin harusnya BUMN. Misalnya Perpati yang sekarang mati, Garuda sekarang mengalami kesulitan, hutangnya terlalu banyak dan ini bisa bangkrut kapan-kapan, gitu ya. Karena saya ikut nanganin itu, dikongkon melok nangani
Ngono-ngono iku lak gendeng. Lah aku iki roh apa? Tapi aku disambati teko nang aku tak mbrek. Ya. Nah, kon tak kandhani sawangane gawe di Amerika sing jenenge Boeing atau Airbus di Perancis. Tapi perangkat-perangkatnya gawe di Bandung. Kirim nang Amerika dituku kene meneh coba lak goblok ya arek. Indonesia iki Masya Allah ci apike atine ya. Jadi bijaksana karo goblok iki rada meh-meh padha. Iya toh? Makanya di Maknya sering saya minta Anda waspada terhadap konteks nilai. Misalnya pelit karo hemat iku meh padha lho. Ya, apa meneh boros karo loman meh padha. Keras kepala karo konsisten padha lho. Ah, ya apa kon kate ngarani iku konsisten tak ndase atos. Nah, Anda harus tahu, Anda harus objektif, harus bisa melihat kebenaran dengan presisi nilai yang tinggi. Betul enggak? Saiki ono liberal, radikal segala macam. Terus seolah-olah ono wong sing radikal tok, ono wong sing liberal tok. Iki ya goblok. Gak ono. Radikalitas kita punya. Liberalitas kita punya, moderat kita punya, dan kita menggunakannya pada saat yang tepat. Ketika kon memutuskan aku ngerabi arek iki, iku radikal ta moderat? Wong kon oleh ngerabi kok oleh kon njupuk mek situk, radikal ta gak? Dari 50 loh, dari 50 wedok kon milih situk lah radikal. Jadi kalian seorang radikalis. Bener tak gak? Begitu kon rabi, kon liberal tak gak? Ketika belum rabi milih arek wedok ya liberal, aku ya iko ya oleh liberal. Begitu wis rabi oleh liberal tak gak? Begitu wis rabi ya apa dek bengi iki sampean karo tangga sing ndi? Aku tak karo sing iko ya ngono. Iku jenenge liberal. Begitu rabi kudu konservatif, kudu ortodok nek perlu, kan begitu. Jadi semua ada tempatnya masing-masing. Makanya kayak tadi Pak, apa namanya, policy diterjemahkan menjadi kebijakan. Menurut aku gak tepat. Violence diterjemahkan menjadi kekerasan. Menurut kalian bener gak? Violence itu kekejaman, kelaliman, bukan kekerasan. Nek kekerasan kudu, kekerasan diperlukan lah. Belummu itu nek gak keras, kon rabi nek gak keras gaya apa kon? Jadi kekerasan sangat diperlukan. Ya apa arek iki? Bener tak gak? Kekerasan perlu tak gak? Lah terus anak-anak tentara kok kelemah-kelemek. Terus tentara ini pro kekerasan. Ya gak, tentara ya kudu ngene ya. Polisi ya kudu tegak. Masa polisi melengkung ngene? Jadi jangan tertipu oleh pendidikan barat. Jangan ikut-ikut. Kalian harus punya kemandirian dan kemerdekaan berpikir sendiri. Kalian jangan mau digolong-golongkan, ya. Ngono ya rek ya. Nyuwun sewu ya, aja meneh kok sing liberal, radikal, fundamentalis. Masa urip gak fundamental? Ya urip kudu fundamental, masa ana omah gak ana pondasine. Masa mlaku gak ada pijakan. Hidup itu fundamentalis dan saya seorang fundamentalis. Kok saya fundamentalisme itu sama dengan teroris kan gitu. Harus fundamental. Ojo meneh kok sing berat-berat, sing Islam dhewe iku lho. Kon saiki wis mulai gak iso duwe skala prioritas. Pak Muzamil, ada yang paling gampang wis ono dele, ono tempe penyet. Ngono ya. Ya. Iki Islame sing tempene ta sing delene. Nek kon ngomong Islam itu dele ta tempe. Kenapa? Dele gaenane sapa? Dele ciptaan, tapi tempe iku budaya manusia. Betul. Nah, Islam ciptaan siapa? Allah. Berarti delenya adalah, Islamnya adalah dele. NO Muhammadiyah, dele apa tempe? Wes, upama gak ono tempe ya apa kon?
Apa-apa tak gak apa-apa. Gak apa-apa. Sing penting ana dele. Gak ana tempe gak apa-apa meneh iso gak apa liyane lak ngono. Apa saiki wong lebih mementingkan tempe daripada kedele? Apa wong saiki wedi kalangan NU tapi gak wedi kalangan Islam? Apa wong saiki kok kualik pikiran iya tak gak? Ngono lho rek. Dadi ojo kualik gitu ya. Nek kano Islam kait modar, tapi nek kano NU kano Muhammadiyah ya gak apa-apa. Kan kano NKRI jane gak apa-apa. Ojo rame-rame ya. Ojo GR ya. Kon sik 72 tahun lho ya. Singosari 92 tahun, Mojopahit meh 400 tahun. Ya. Mojopahit meh 400 enggak sampai 300 tahunan lah. Demak berapa tahun? Coba dipelajari. Nek karo Pajang tak anggap Pajang itu kayak Pak Habibie diluk ngono tok. Tapi Mataram 400 tahun luwe. Jadi kalau kamu bilang NKRI harga mati dipikir apa nih sing harga mati? Wong wis tangane wis kok tugel-tugel. UUD 45 wis kok amandemen. Iku lak sikile wis kok ketok. Kita mboten. Saiki pincang kon mlakune. Lah kok harga matiku sikil sing diketok ta ketokane. Aja sombong-sombong kan. Pancasila, aku pembela Pancasila, tapi aku ngomong nang Indonesia temen dah kon Pancasila itu, temen dah. Wani temen kon karo Pancasila. Sak dunya gak ono sing wani lho, katanya Pancasila. Kan nek ono Pancasila berarti ono sapa sing ngono. Dalam hidup kita ini yang nomor satu ada siapa kalau pakai Pancasila? Ada Tuhan yang Maha Tunggal, ada Allah Subhanahu wa taala kalau menurut Islam. Aku takon. Nek kopluk lah mek kok gawe kuplukan. Sandal kok gawe sandalan, meja kok gawe nulis. Lah ngono. Nek sego kok pangan, nek Gusti Allah iku kok apakno? Gusti Allah iku apamu? Karyawanmu, stafmu, pemilik saham. Kalau dia pemilik saham berapa persen Allah? Sing nyukulno rambutmu sapa? Allah. Kon iso ngodot dhewe rambutmu, jambak jenenge iku gak ngodot. Wis, ya. Kon berkuasa atas detak jantungmu tidak. Kon berkuasa atas berhentinya tumbuh alismu. Iki leren iki. Bayang ngono iki gak leren lak ruwene bendina ngene ya. Leren lho iki. Iki wis gaib iki. Nek menika cukur meneh ta gak? Mari ngono oleh sak senti setengah senti leren iki ya. Jadi hakikate alis iku cukul taga. Nek cukul wong buktine meneng ngene. Tapi nek kon ngomong gak cukul, keroken rak cukul. Jadi sing bener ndi cukul ta gak cukul? Ayo. Wong kon iku alis gak ro kate Pancasila. Ya aku gak apa-apa, aku iki mek nggodho. Temenan ta nek Gusti Allah, nek pemilik saham, berarti siapa yang menentukan polisi Indonesia kalau ada Allah? Pak Rektor punya kampus, Pak Rektor yang menentukan gedung itu untuk apa ya? Mahasiswa mlebu jam piro, dosennya oleh gaji sak piro, Pak Rektor dan stafnya yang menentukan. Karena dia yang jadi rektor, karena dia punya saham misalnya gitu ya. Oleh tak mahasiswa menentukan sendiri kuliah jam piro? Apa nganut cara peraturan Pak Rektor? Jadi tujuan hidup manusia siapa yang menentukan? Allah. Haluan garis besar haluan negara Republik Indonesia yang menentukan siapa? Kok manusia? Lu cari dari Gusti Allah. Oleh kon menentukan. Sampean di ana arek-arek nyilih motor. Sing nentokno motor iku oleh didol regak sampean areke. Yang punya toh. Nah yang punya hidup ini siapa? Yang punya lautan Jawa siapa? Yang punya pulau dan gunung-gunung di Nusantara siapa? Jadi kamu mau ngambil tambang berapa, yang menentukan siapa?
Yang bikin aturan siapa? Allah. Tahu pemerintah takon nang Gusti Allah. Kon nganggo Pancasila kudu takon. Kon nek gak Gusti Allah mengkrik jare Pancasila. Gak tahu takon aku. Ya apa kon? Seluruh yang kita lakukan sebagai individu, masyarakat, bangsa maupun negara, yang menentukan kemana perginya, boleh apa tidak boleh apa adalah Tuhan yang Maha Esa. Bener tak gak iki? Tahu takon nglakoni sing dikarepno Gusti Allah di Indonesia. Kon utang sak unuke wis njaluk izin tak gurung? Lah durung sih. Iya nek sing ngene Gusti Allah dhewe jare Pancasila, sing ngene iki Israel. Jelek teko Pancasila ndasmu ngono kan. Dikipatno kan kok ya. Ngono ya ya. Oke. Ini pendidikan bukan ini. Pendidikan harus mengerti persis di mana engkau berada, mau kemana gitu ya. Kayak bal-balan lah. Nek kalau bal-balan mlebu lapangan gak ro posisimu kan iso nyaduk ta gak? Kon gak ro kon iku bolo A ta bolo B. Terus nyaduk balmu nang ndi? Iso nyaduk ta gak? Lah ya nek kon gak ro posisine Allah nyaduk bal nang ndi uripmu iku. Wong kon gak ro kon iku belo Myanmar ta Kamboja ta Indonesia. Kon iku kudu ro kon iku kesebelasan Indonesia. Itu pun kamu harus tahu kon iku kiper ta striker. Nek kon gak ro kon iku kiper, kon katanya dobal nang ndi? Kan kudu ro posisine gelandang ta, striker ta, back ta, penyerang ta, kiper lah ngono. Kon rumangsamu striker padahal kon kiper melayu nang ngarep kon. Akeh ta gandhe Indonesia ngono iku. Kudune kiper malah pelayon nang ngarep nglebokno bal ya ta gak? Malah bale didoli ndek ndi-ndi. Gitu mboten? Oke, wes iki sekedar contoh. Ayo kita mengetahui itu semua secara setepat-tepatnya, karena aku mengandalkan engkau semua wahai anak-anakku untuk memimpin Indonesia yang baru, Indonesia yang lebih dewasa, Indonesia yang lebih matang, Indonesia yang lebih cerdas, Indonesia yang lebih bijaksana, untuk menjadi mercusuar memancarkan cahaya ke seluruh permukaan bumi. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tujuan hidup manusia. Mengapa manusia dapat menjadi asfala safilin? Jawabnya sederhana saja, yakni jika manusia tidak lagi menghamba kepada Tuhan. Bukankah Tuhan sudah tegas dan jelas berfirman bahwa Aku ciptakan manusia dalam keadaan sebaik-baiknya. Dan untuk itu, aku turunkan dan aku ridhoi Islam sebagai agamamu. Islam dalam konteks ini yang arti harafiahnya adalah penyerahan diri. Agar manusia dapat kembali kepadaku, maka aku perintahkan ia hanya untuk beribadah kepadaku. Dengan kata lain, ibadah dalam arti harafiahnya adalah penghambaan diri. Ibadah dapat berbentuk khusus, mahdhah, dan berbentuk ibadah umum. Ibadah mahdhah hanyalah metode dan bukan tujuan. Ibarat orang mau naik pohon, maka ibadah mahdhah hanya tangga untuk menuju ke sana. Sialnya, manusia banyak yang mempersoalkan dan mempertentangkan soal tangga itu mati-matian dan lupa naik ke atas pohon. Karena Tuhan sudah merasa menciptakan manusia dalam keadaan yang sebaik-baiknya, serta sudah menurunkan metodenya, maka Allah berani memberi tugas kepada manusia agar bertindak sebagai khalifah. Meski pada awal penciptaan disertai protes berat para malaikat kepada Allah. Kembali kepada tugas utama manusia untuk beribadah, dalam Islam jelas diajarkan bahwa inti utama ibadah adalah penghambaan diri hanya kepada Allah.
silahkan manusia melakukan apa saja, jihad dan ijtihad. Hanya saja yang harus diingat adalah bahwa rumusnya harus pasti, bahwa segala perbuatan itu harus menghamba kepadanya dan tentu saja harus dikembalikan kepadanya. Ini adalah penyerahan total yang tidak dapat ditawar lagi. Mengapa manusia akhirnya banyak yang menjadi asfala safilin, bahkan lebih jelek dari binatang? Jawabannya pasti karena dalam beribadah manusia banyak yang menjalaninya secara keliru, yakni tidak lagi menghamba kepada Allah, namun justru menghamba kepada agama itu sendiri, menghamba kepada syariat, bahkan menghamba kepada harta, manusia dan kekuasaan. Padahal firman Allah sudah jelas, yakni Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu aku menyembah dan hanya kepadamu aku memohon pertolongan. Manusia yang tidak menghamba kepada Allah, dipastikan ia juga tidak akan dapat kembali kepadanya. Karena memang ia sudah tidak manunggal sejak awal. Manusia yang tidak menghamba kepada Allah adalah orang-orang yang banyak dibebani ego pribadi dan belum sampai kepada kesadaran diri yang sejati. Dalam Islam ada istilah wafis siri anna, dalam sir ada aku sejati. Jika aku sejati ini pecah menjadi ego-ego pribadi, maka manusia sudah dikuasai setan. Ia hanya mencari kenikmatan untuk ego pribadi dan lupa memberi makan kepada aku sejati. Padahal memberi makan kepada aku sejati akan jauh lebih nikmat dari kekayaan duniawi. Orang yang belum pernah mencapai tataran ini pasti tidak percaya bahwa makan yang sejati ini akan memberikan kenikmatan dan ketentraman yang luar biasa yang tidak pernah habis-habisnya. Dalam Islam tidak dilarang mencari kekayaan duniawi sejauh itu dapat ditransformasikan menjadi cahaya. Kekayaan duniawi adalah benda wadak yang kasar sehingga tidak dapat dibawa mati. Agar benda duniawi dapat dibawa mati, maka harus dilembutkan bahkan diubah menjadi cahaya. Karenanya banyak orang yang masih menyaksikan apakah hadis Nabi yang mengatakan carilah dunia seakan kamu akan hidup selamanya dan beribadahlah seakan kamu akan mati besok pagi. Banyak diragukan orang, apakah benar ini kata Nabi? Menghamba kepada Allah wujudnya adalah melayani ciptaannya. Jika manusia hanya untuk dirinya sendiri dan tidak melayani ciptaannya, maka ia tidak akan kembali kepadanya, apalagi menikmati surganya. Manusia hanya dapat dikelompokkan sebagai penghuni neraka dan penghuni surga. Jika manusia hanya melayani dirinya sendiri, apalagi dengan cara curang dan korup, maka pasti ia masuk dalam golongan penghuni neraka. Karena Allah Maha Rahman dan Rahim, mestinya manusia juga demikian. Hanya karena hijab atau tabir, manusia menjadi tertutupi hingga tidak mengenal Allah yang sejati. Kendati secara formal ia beragama, manusia bisa saja beragama formal dengan khusyuk yang ditandai oleh pakaian atau dahinya yang hitam legam. Namun, ia barangkali tetap ateis karena tidak percaya sifat-sifatnya, janji-janjinya, keagungannya, dan seterusnya, hingga ia terperosok kepada formalisme sempit. Ia bisa saja menjadi sekuler karena tidak mendayagunakan pengetahuan dan praktek keberagamannya untuk melayani ciptaannya. Artinya, ia hanya puas
telah merasa menyembah Allah dan merasa beragama, meski agamanya tidak berdampak terhadap kehidupan di sekitarnya. Artinya, ia hanya mementingkan input dan bukan output dalam beragama. Padahal, manusia itu diciptakan oleh Allah dari cahaya yang terpuji, dan Allah itu sendiri adalah cahaya di atas cahaya. Nur ala nur. Quran surat 24 ayat 35. Dan dalam bahasa Arab ada istilah Al-Haqiqah Al-Muhammadiyah atau Nur Muhammad yang lebih dahulu ada sebelum Nabi Adam diciptakan Allah. Selain diciptakan dari sumber yang sama, cahaya Nur Muhammad, manusia juga diberi oleh Allah kelengkapan dan perangkat sebagai penjaga dirinya. Dalam istilah Jawa ada sebutan sedulur papat kelima pancer. Sejak lahir manusia sudah dijaga oleh kakang kawah, adi ari-ari, serta ada Jibril, Mikail, Israfil dan Israil. Malaikat yang diciptakan Allah merupakan alat kelengkapan atau manajemen Allah atas kehidupan manusia. Malaikat diciptakan dari cahaya sehingga mereka hanya tunduk kepada Allah, serta tidak memiliki akal dan nafsu seperti manusia. Selanjutnya, dalam perjalanan hidupnya, penjagaan itu terus diberikan kepada Allah, kepada manusia. Kekuatan Jibril sebagai alat manajemen Allah adalah sebagai pemberi informasi kepada manusia, dan itu ada dalam rohani manusia untuk menerima limpahan cahayanya. Jika manusia sudah diberi informasi, mestinya ia harus berada di jalannya. Dengan kata lain, Jibril tetap standby dan bertugas hingga detik ini. Selanjutnya, sang peniup terompet Israfil, ia adalah penggegam alam semesta, dan Mikail yang akan melengkapinya sebagai pemelihara alam semesta serta membagikan rizki kepada semua makhluk. Akhirnya, Israil adalah malaikat yang tidak dapat kita tolak kehadirannya untuk menjemput kita menghadap Allah. Masalahnya, jemputan itu akan kembali kepadanya atau tidak, tergantung amal perbuatan kita. Lewat manajemen Allah itulah menjadi jelas bahwa sejak dilahirkan dalam keadaan fitri sampai ajal, maka akan terbentang proses revolusioner dan evolusioner manusia untuk menunaikan tugasnya sebagai khalifah. Untuk itu manusia harus Islam, yakni menyerahkan secara total hidupnya hanya untuk menghambanya. Dan iman yang berarti percaya jika orang beriman maka ia akan amanah dan mukmin. Dengan kata lain, para pemimpin yang membuat kerusakan di muka bumi ini bukan orang yang beriman. Ia bisa saja menjual negara kepada orang asing dengan berbagai bentuknya, baik yang halus atau yang kasar, serta melukai rakyatnya sendiri. Ia bisa saja dalam dadanya hanya penuh keakuannya, dan dadanya tidak penuh dengan rakyat, apalagi Tuhan. Ia akan menghamba kepada kekuasaan dan harta benda lainnya. Pemimpin atau pejabat yang tidak beriman tidak dapat menjadi seorang yang mukmin, karena meski ada dia, rakyat tetap tidak aman hartanya, jiwanya dan martabatnya. Bagi kita yang paham, kita akan tertawa berbahak-bahak jika ada seorang pejabat yang korup tiba-tiba saja ditunjuk menjadi Amirul Mukminin.
Meski hanya untuk memimpin rombongan jamaah haji, apalagi memimpin rombongan manusia dalam bernegara. Padahal orang yang tidak beriman tidak akan diseru oleh Allah. Bacalah dalam Al-Quran, maka akan terbaca bahwa Allah banyak memanggil dan menyeru kepada orang-orang beriman. Maka jelaslah bahwa jika negara masih terus dikelola dengan cara yang korup, maka mereka akan termasuk orang yang tidak beriman sekaligus kafir. Kata kafir bukan hanya untuk sebutan bagi orang yang tidak percaya Tuhan, namun juga bagi mereka yang beragama namun menutup diri terhadap nikmat Allah dan nasihat orang lain. Bagaimana tidak kufur nikmat jika dianugerahi negara yang kaya raya namun disia-siakan? Bagaimana mau menerima nasihat orang lain jika para pemimpin tidak pernah mendengarnya? Dalam konteks kenegaraan, kecerdasan manusia untuk merohanikan apa yang ada pada dirinya, yaitu harta dan kekuasaan, maka akan lebih mudah mendekat dan masuk ke dalam cahaya Allah. Maka sudah jelas firman Allah, yakni Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu aku menyembah ataupun beribadah, dan hanya kepadamu aku memohon pertolongan. Sekian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.